Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hoirunisa sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan menerangkan mengenai materi dediferensiasi sel dan populasi sel. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 8 yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, yakni Aulia Hoirunisa NPM 192154052. Pemateri kedua yakni Hodijah Sundus NPM 192154059. Pemateri ketiga ada Noni Azahra 192154064 dan pemateri keempat yakni Gina Gaisani NPM 192154071. Sebelum memasuki ke materi pertama, kita perlu mengetahui pokok pembahasan materi. Yang pertama ada definisi dediferensiasi, yang kedua mekanisme dediferensiasi, yang ketiga keadaan sel yang mengalami dediferensiasi, dan yang keempat populasi sel. Untuk mengetahui materi dediferensiasi lebih lanjut, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi dediferensiasi. Definisi yang pertama datang dari buku Bapak Suarsono dan Bapak Egy Nuryadin pada tahun 2017 dalam buku Biologi Sel menyatakan bahwa dediferensiasi merupakan proses selular yang sering terjadi pada makhluk hidup basal. Makhluk hidup basal itu seperti cacing dan amfibi. Nah, adapun pengertian yang lain yakni sel-sel hidup yang telah berdiferensiasi dan kehilangan kemampuan untuk membelah, dapat memiliki kemampuan kembali untuk membelah dalam kondisi tertentu. Fenomena ini disebut dediferensiasi, misalnya pembentukan meristem kambium gabus dan kambium intervasikular dari sel-sel parenkim. Ketika sel terdiferensiasi sebagian ataupun penuh, kembali ke tahap perkembangan awal, biasanya sebagai bagian dari proses regeneratif. Dediferensiasi juga terjadi pada tumbuhan. Sel di dalam kultur sel dapat kehilangan ciri-ciri aslinya, seperti ekspresi protein atau berubah bentuk. Nah, menurut para ahli dediferensiasi adalah aberasi siklus perkembangan normal yang mengakibatkan kanker. Sementara para ahli yang lain percaya bahwa dediferensiasi adalah bagian alami dari respon imun yang hilang pada manusia akibat evolusi. Next. Adapun pengertian yang lain mungkin lebih singkat, dediferensiasi adalah adanya jaringan dalam tubuh dewasa yang sudah berdiferensiasi dan dapat kembali bermitosis. Nah, sel yang mengalami dediferensiasi itu bukan berarti menjadi muda atau pluripoten kembali gitu, tetapi tetap bersifat uniproten. Sifat uniproten itu yakni hanya membelah diri, membentuk sel anak yang struktur dan fungsinya sama dengan sel jaringan yang bersangkutan. Dediferensiasi berperan dalam penyembuhan dan mengganti bagian tubuh yang hilang atau lepas. Sekian pemaparan materi pertama dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri yang kedua yakni Hodijah Sundus. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai mekanisme dediferensiasi sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dediferensiasi sel, yaitu sebuah molekul kecil bernama referensin lalu merubah menjadi sebuah analog purin, ditemukan mampu melakukan dediferensiasi di dalam miotop, di mana sel-sel yang terdediferensiasi ini kemudian mampu merediferensiasi diri menjadi osteoblast dan adiposit, di mana osteoblast itu berasal dari bahasa Yunani yang merujuk pada tulang dan janin atau embrio, di mana sel yang berasal dari jaringan penunjang sel induk dari stroma sumsum tulang, sedangkan adiposit dikenal sebagai liposit dan sel lemak, di mana sel yang terutama menyusun jaringan adiposa terspesialisasi dalam menyimpan energi dalam bentuk lemak. Sel yang sudah berdiferensiasi hanya membelah diri membentuk sel anak yang struktur dan fungsinya sama dengan sel lain jaringan bersangkutan.
Untuk selanjutnya mengenai proses penyembuhan luka, di mana pada proses ini memiliki 3 fase, yaitu fase pertama bernama fase inflamasi. Fase inflamasi ini dibagi 2, yaitu inflamasi awal atau hemostatis, yaitu menghentikan pendarahan. Selanjutnya inflamasi akhir atau lakfase, yaitu mengirimkan leukosit guna mencegah infeksi dan membuang jaringan mati. Untuk fase selanjutnya fase proliferase, di mana fase ini merupakan aktivitas fibroblasts mensintesis kolagen dan proteoglikan yang menghasilkan jaringan parut, lalu tumbuhlah jaringan epitel. Dan yang terakhir adalah fase maturasi, di mana fibroblasts berkelanjutan mensintesis kolagen yang berdampak pada mengecilnya area luka. Fase ini dimulai pada hari ke-20 pasca luka. Adapun selanjutnya yaitu skema mekanisme pembekuan darah yang ada pada fase inflamasi atau hemostatis, yaitu seseorang mengalami luka, lalu terjadinya pecah trombosit, lalu setelah trombosit pecah mengeluarkan FAH menjadi trombokinase, lalu trombokinase berubah menjadi protombin berubah menjadi trombin dibantu oleh vitamin K dan kalsium. Trombin berubah menjadi fibrinogen, lalu fibrinogen berubah menjadi fibrin atau benang-benang halus yang berfungsi untuk menutup luka. Untuk penjelasan selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat penyembuhan luka. Adapun faktor-faktornya yaitu peredaran darah tidak lancar, infeksi, luka mengalami gesekan, malnutrisi, memiliki penyakit seperti diabetes atau anemia, sedang menjalani pengobatan terapi seperti kemoterapi atau cuci darah, merokok, mengonsumsi alkohol, stres, dan yang terakhir ada faktor usia. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Noni Azara. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Hadijah Sundus yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yakni mengenai keadaan sel yang berdediferensiasi. Keadaan sel yang berdediferensiasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, dediferensiasi tinggi, di mana apabila daya diferensiasi suatu sel rendah, maka tingkat dediferensiasinya tinggi. Contohnya pada hati, ginjal, dan pankreas. Sel hati memiliki daya dediferensiasi tinggi. Jika suatu bagian hati diangkat, akan segera terjadi mitosis secara berulang-ulang pada sekitar sel hati yang hilang. Dan dalam beberapa hari, hati tersebut akan kembali ke ukuran semula. Yang kedua, dediferensiasi rendah, di mana apabila daya diferensiasi suatu sel atau jaringan tinggi, maka tingkat dediferensiasinya rendah atau bahkan tidak ada. Contohnya pada sel saraf pusat, sel otot lurik, sel otot polos, dan sel otot jantung. Sel saraf pusat memiliki daya dediferensiasi yang rendah. Hal itu menyebabkan jika suatu bagian pusat saraf atau ganglion rusak, maka badan sel saraf yang rusak tidak dapat lagi membelah diri. Ia hanya mampu menyambung kembali serabutnya yang putus, dan daerah yang sel sarafnya mati akan digantikan oleh jaringan pengikat saraf yang terdiri dari sel-sel neuroglia. Yang ketiga, dediferensiasi abnormal, di mana apabila terjadi proses diferensiasi abnormal disertai dengan populasi sel yang tidak terkendali. Contohnya, tumor dan kanker. Tumor adalah benjolan yang muncul akibat diferensiasi sel yang abnormal. Tumor dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tumor jinak. Tumor jinak tumbuh secara terbatas, memiliki selubung, tidak menyebar, dan bila dioperasi dapat dikeluarkan secara utuh sehingga dapat sembuh sempurna. Lalu tumor prakanker. Tumor prakanker ini tumor yang belum tentu menjadi kanker, namun memiliki potensi untuk berubah ganas dan menjadi kanker. Lalu yang berikutnya, tumor ganas atau kanker yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Gejala-gejala tumor yakni serasa tidak sehat, merasa sangat lelah yang berkepanjangan, demam dan menggigil, tidak nafsu makan atau kurangnya nafsu makan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas,
dan berkeringat pada malam hari. Kanker merupakan istilah lain dari tumor ganas yang dapat tumbuh dan menyebar dengan cepat. Tahapan-tahapan kanker. Stadium 0. Pada stadium 0, sel kanker baru tumbuh dan belum menyebar ke jaringan atau organ lain di sekitarnya. Kanker stadium 0 disebut juga karsinoma in situ. Pada umumnya tidak bergejala sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa terdapat sel kanker di dalam tubuhnya. Pada stadium 1, sel kanker sudah tumbuh dan membentuk jaringan tumor berukuran kecil. Pertumbuhan sel-sel atau jaringan kanker di stadium ini pada umumnya juga tidak menimbulkan gejala yang khas, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui bahwa mereka mengalami kanker. Sel kanker pada stadium ini juga belum tumbuh sampai ke dalam jaringan atau belum menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Stadium 2. Pada stadium 2, sel kanker sudah berkembang dan tumbuh hingga berukuran lebih besar dibandingkan dengan stadium 1. Sel kanker pada stadium ini masih bertahan di tempat awal muncul dan belum menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Stadium 3. Sel-sel kanker stadium 3 memiliki kemiripan dengan sel kanker stadium 2. Namun, sel-sel tersebut sudah tumbuh lebih dalam ke jaringan atau organ tubuh. Sel-sel kanker pada stadium ini juga pada umumnya sudah mulai menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Meski demikian, sel kanker belum sampai menyebar ke bagian tubuh lainnya. Stadium 4. Pada stadium ini, sel kanker yang semula tumbuh di jaringan tubuh tertentu sudah berkembang dan menyebar ke organ tubuh lain. Misalnya, sel kanker yang awalnya tumbuh di paru-paru dapat menyebar ke otak. Penyebaran sel kanker ini dikenal dengan istilah metastasis sel kanker. Semakin tinggi stadium kanker yang terbentuk di dalam tubuh, maka semakin rendah pula peluang untuk sembuh dari kanker. Itulah alasan mengapa sel kanker penting untuk dideteksi sejak dini, agar bisa diangkat sepenuhnya dari tubuh. Umumnya, dokter akan menghilangkan sel kanker melalui beberapa cara, di antaranya dengan cara operasi, radioterapi, kemoterapi, atau terapi hormon. Faktor-faktor kanker. Faktor genetik, di mana apabila seseorang memiliki keluarga atau sanak saudara yang mempunyai riwayat penyakit kanker, maka orang tersebut memiliki resiko untuk terkena kanker juga. Faktor karsinogenik. Karsinogen adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kanker, bisa dalam bentuk zat kimia, virus, atau bahkan obat-obatan dan radiasi yang digunakan untuk mengobati kanker itu sendiri. Karsinogen diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok agen. Kelompok agen contohnya aflatoksin, asbetos, benzol, benzidin, senyawa nikel, radiasi matahari, dan lainnya. Yang kedua, kelompok lingkungan. Contohnya minuman beralkohol, campuran analgesik, produk tembakau, asap tembakau, serbuk kayu, dan lainnya. Yang ketiga, paparan lingkungan. Contohnya produksi aluminium, pembuatan atau perbaikan sepatu dan boot, pengolahan batu bara, produksi kok, pembuatan furnitur, dan lainnya. Karsinogen sendiri dapat bekerja dengan berbagai cara. Contohnya, karsinogen dapat bekerja dalam beberapa cara, yaitu langsung merusak DNA dalam sel sehingga menyebabkan kelainan pada sel normal, dan cara lainnya yaitu dengan menyebabkan kerusakan sel yang menyebabkan sel-sel membelah menjadi lebih cepat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perkembangan penyakit kanker. Faktor perilaku dan gaya hidup. Apabila seseorang sering minum minuman beralkohol, merokok, dan jarang berolahraga, maka orang tersebut memiliki resiko besar untuk terkena sel kanker. Berikut ini gejala-gejala apabila seseorang terkena kanker. Contohnya pada kanker payudara, yaitu adanya perubahan pada kulit seperti pertumbuhan rambut yang berlebih, adanya benjolan pada payudara, puting yang melesak, kulit payudara yang berubah menjadi mengkerut atau kemerahan, perut kembung yang terasa terus-menerus diiringi dengan rasa ingin muntah, rasa sakit saat menelan, penurunan berat badan, dan suara menjadi serak.
perbedaan kanker dengan tumor. Dari segi pertumbuhannya, kanker lebih cepat dibandingkan dengan tumor. Dari segi penyebarannya, kanker dapat menyebar meluas ke bagian tubuh yang lain, sedangkan tumor hanya berdiam di satu bagian tubuh. Lalu, apabila tumor akan tumbuh di bagian tubuh yang sama, sedangkan kanker dapat tumbuh di bagian tubuh lain yang berbeda dengan lokasi sebelumnya. Tumor jinak dapat diatasi dengan operasi, sedangkan kanker membutuhkan kombinasi kemoterapi, radiasi, dan operasi. Adapun persamaan kanker dengan tumor. Yang pertama, keduanya sama-sama bisa kambuh di kemudian hari. Andaikan pengobatan kanker dengan tumor tidak dilakukan dengan tepat, atau dengan kata lain masih ada sel abnormal yang tertinggal, maka tidak menutup kemungkinan keduanya bisa muncul kembali. Yang kedua, sama-sama berbahaya. Meski kanker memang lebih berbahaya, namun jangan pernah meremehkan tumor jinak, sebab pada beberapa kasus, tumor jinak bisa sangat berbahaya. Contohnya tumor otak yang dapat menghancurkan struktur otak secara perlahan. Ketiga, bisa sama-sama tumbuh besar. Baik kanker maupun tumor jinak, keduanya sama-sama bisa tumbuh hingga ukuran yang sangat besar, sehingga dapat merusak jaringan di sekitarnya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya mengenai populasi sel yang akan dijelaskan oleh Gina Gaisani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Noni Azara yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai populasi sel. Populasi sel mempunyai definisi, yaitu sekelompok sel yang berasal dari jaringan yang sama. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis populasi sel. Berdasarkan kemampuannya bermitosis, populasi sel dibagi menjadi 3 macam, yaitu populasi statis, populasi ekspansi, dan populasi pembaruan. Yang pertama, populasi statis. Pada populasi statis, sel-selnya tidak dapat bermitosis lagi atau tidak memiliki daya dediferensiasi. Contohnya yaitu sel saraf pusat. Yang kedua, populasi ekspansi. Pada populasi ekspansi, sel-selnya terus mengalami mitosis pada berbagai tempat untuk mencapai batas volume alat tertentu menjelang dewasa atau dalam proses penyembuhan, sehingga alat yang luka atau rusak kembali seperti semula. Contohnya, kelenjar pankreas, kelenjar hati, kelenjar ginjal, kelenjar tiroid, dan kelenjar adrenal. Yang ketiga, populasi pembaruan. Pada populasi ini, sel-selnya melakukan mitosis terus-menerus. Mitosis ini diperlukan untuk menggantikan sel yang rusak atau telah mati. Contohnya sumsum tulang, kelenjar limfa, epidermis kulit, dan lain-lain. Selanjutnya, kandungan populasi sel. Setiap satu populasi sel mengandung yang pertama, matriks yang sama merendam semua anggota populasi. Matriks adalah kandungan bentuk cairan yang merendam sel suatu jaringan. Matriks mengandung bahan anorganik dan organik yang khas pada jaringan tertentu. Contohnya, pada jaringan tulang, matriksnya mengandung garam fosfat, kapur, dan osein. Yang kedua, beradesi sesama lewat membran sel. Dengan adanya adesi, maka sel anggota populasi menjadi berlekatan rapat. Yang ketiga, junctional kompleks. Junctional kompleks ini terdapat antara sel bersebelahan. Melalui junction dapat disampaikan sinyal, arus listrik, elektrolit, metabolit, bahan yang bersifat antioksin, antibodi, termasuk bahan obat. Junctional kompleks juga berperan untuk melekatkan sel populasi sesamanya dengan erat dan kokoh karena mempunyai bahan semen atau patri. Yang keempat, jembatan interseluler. Pada tumbuhan dikenal dengan plasmodema, merupakan tonjolan sitoplasma antara sel bersebelahan melalui lubang halus pada dinding sel. Yang kelima, kontak inhibition. Dengan adanya ini, sel populasi dicegah untuk berpindah jika sudah saling bersentuhan. Yang keenam, kolon. Zat ini mencegah sel berdediferensiasi
dan terjadi mitosis pada sel normal. Kolon juga berfungsi untuk menjaga agar ukuran suatu alat seimbang dengan volume tubuh. Jika terjadi alat yang disayat, maka kolon akan merangsang sel berdediferensiasi dan terjadi mitosis terus-menerus sampai alat tersebut mencapai volume yang normal. Kadar kolon berbanding terbalik dengan daya dediferensiasi. Selanjutnya, hubungan dediferensiasi dan populasi. Dediferensiasi terjadi atau menyerang suatu populasi sel, seperti pada pembaruan. Dilihat dari kemampuan populasi sel itu sendiri bermitosis, sehingga dapat dibedakan menjadi dediferensiasi tinggi dan dediferensiasi rendah. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dediferensiasi dan populasi sel dari kelompok 8. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan mencantumkan pertanyaannya di kolom Vklas yang sudah disediakan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.